Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahman rahimnya hari ini kita telah memasuki puasa bulan Ramadan, bulan yang sangat kita tunggu-tunggu kehadirannya. Karena di sini di bulan Ramadan ini banyak hal-hal yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk keberuntungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian puji dan syukur tak terhingga juga kepada anak-anak ibu media takdim yang telah dan berusaha untuk mencoba membawa acara demi acara mulai sekarang sampai selanjutnya nanti demi syiarnya agama Islam yang berawal juga di MTI Pasir ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada arwah Rasulullah SAW dengan selalu membacakan kalimat salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man salla alaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaih. Alhamdulillah, sekali lagi bulan Ramadan kedua ini atas permintaan Anda kita semua, saya akan coba bawakan judul ceramah pada sore hari ini dengan keutamaan bulan Ramadan. Semua kita tahu bahwa puasa Ramadan itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang mengaku dirinya itu adalah sebagai seorang muslim. Jangan berani menyatakan diri sebagai seorang muslim kalau salah satu rukun daripada rukun Islam itu sendiri tidak kita lakukan. Di antaranya yaitu puasa di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang ketiga. Dan kewajiban melaksanakan puasa ini sebagaimana yang dibacakan tadi yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Sekali lagi hukumnya adalah wajib, fardu dengan kata-kata kutiba yang artinya sama dengan yang dia fardu atau wajib. Jadi sekali lagi bagi kita yang mengaku bahwa kita sebagai seorang muslim, ayo buktikan kemusliman kita itu dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan merupakan suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang yang mengaku dirinya muslim. Seperti tadi dikatakan bahwa di bulan Ramadan ini semuanya diberikan oleh Allah anugerah yang berlipat ganda. Sesuai dengan judul tadi, keutamaan bulan Ramadan, maka keutamaan bulan Ramadan itu akan diraih oleh orang-orang yang melakukan puasa itu sendiri. Di antaranya, yang pertama sekali bahwa dia akan dirindukan oleh surga. Bayangkan, kita dirindukan oleh surga. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Taliyal Quran wa hafizul lisan wa mut'imul ji'an wasaimina fi syahri Ramadan. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga rindu kepada 4 golongan manusia.
Yang pertama sekali taliyal Quran, orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua wahafizul lisan, orang-orang yang suka dan mau menjaga lidahnya. Yang ketiga wamut'imul ji'an, dan suka memberi makan orang-orang yang kelaparan. Yang keempat wasaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Jadi berdasarkan hadis ini, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan akan dirindukan oleh surga. Puasa yang bukan sembarang puasa. Ya, karena kalau di segi definisi atau pengertian gitu. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau sekedar itu saja puasa yang kita lakukan, maka keutamaan bulan Ramadan itu kurang mengena gitu, ya, kepada diri kita gitu. Karena kalau puasanya sekedar menahan lapar dan haus, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, itu berarti kita hanya puasa sekedar menahan diri dari hal-hal yang membatalkan saja gitu. Kalau seandainya kita lakukan, maka kita tidak termasuk orang yang puasa bulan Ramadan. Jadi kalau seandainya kita jauhi hal-hal yang membatalkan puasa, berarti udah kita melaksanakan puasa Ramadan. Kalau itu saja yang kita lakukan, baru sebatas kewajiban. Kan keutamaan di bulan Ramadan itu sendiri, kita berusaha menjaga hal-hal dari yang merusak puasa itu sendiri. Di antara hal yang merusak puasa, sesuai dengan bunyi hadis tadi, wahafizul lisan, ya, orang yang lidahnya itu tidak dia gunakan untuk menggosip, untuk menggunjing, ya, dan membicarakan kejelekan orang lain. Kalau itu yang sudah dia lakukan, termasuk tadi, dia juga termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Puasanya begitu banget, kemudian lidahnya juga dia usahakan untuk menghindari hal-hal yang akan menimbulkan sakit hati, seperti tadi menggosip, maka puasa itu akan lebih bermanfaat lagi gitu, sehingga keutamaan puasa itu akan dia rasakan dengan senikmat-nikmatnya. Jadi puasa Ramadan yang sebenar-benarnya itu, ya, diantaranya adalah dengan cara menghindarkan diri dari hal-hal yang merusak puasa. Di antaranya adalah memelihara lidah, agar lidah yang kita miliki ini tidak menyakiti hati orang. Katanya lidah tidak bertulang, sehingga dia bisa aja ngomong suka-suka dia gitu. Padahal dari lidah yang kita gunakan untuk mengucapkan kata-kata yang sebenarnya nggak pantas, kata-kata yang sebenarnya malah nggak ada gitu, itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, oleh kita gitu, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun gitu, karena al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya, bisa berupa fitnah atau ghibah atau namimah. Kesemuanya itu adalah hal-hal yang akan merusak pahala puasa kita. Allah juga ada bilang gitu, ya, bahwa ibadah-ibadah yang lain yaitu pahalanya bisa cepat diketahui gitu. Tapi kalau yang pahala puasa itu adalah antara aku dan hambaku, ketahui. Antara aku dan hambaku gitu. Ya, karena ibadah puasa ini sifatnya adalah samar-samar. Ya, hati kita yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara yang pertama, ya, bahwa keutamaan bulan Ramadan akan bisa diraih oleh orang-orang yang berpuasa adalah bahwa ia akan dirindukan oleh surga, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW tadi gitu. Rindu surga, bayangkan surga yang merindukan kita, dan kita sudah sangat-sangat rindu kepada surga itu sendiri gitu. Salah satu alatnya adalah dengan cara berpuasa yang sebenar-benar berpuasa. Bukan puasa orang, puasa kita.
udah ditahan lapar, udah ditahan haus, ya habis cerita gitu. Mulai dari fajar sampai terbenam matahari, nggak sampai sebatas itu gitu. Bahwa kita puasa harus ya sesuai dengan apa hikmah di balik puasa itu sendiri. Ya, apa hal yang harus kita lakukan di balik hikmah puasa yang diberikan oleh Allah kepada kita gitu. Jadi dalam artian bukan sebatas menahan lapar, bukan sebatas menahan haus, dan bukan sebatas menahan hal yang membatalkan, tetapi lebih lagi menahan hal yang akan merusak pahala puasa kita. Kemudian dari hadis yang dibacakan tadi, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin tadi, khusus untuk puasa Ramadan ini yang kita hiasi dengan yang pertama dalam hadis tadi, tali Al-Quran. Orang-orang yang suka membaca Al-Quran, maka kedua-duanya ini nanti akan menjadi cahaya, memberikan nur bagi kita di kuburan yang gelap, di kuburan yang sempit. Maka dia nanti akan memberikan cahaya ya kepada penghuni yang baru masuk, yang mengucapkan selamat datang kepada para orang-orang yang suka membaca Al-Quran dan orang-orang yang suka puasa di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, semoga Allah selalu mencurahkan rahman rahimnya, hidayah dan inayahnya kepada kita lebih-lebih lagi di bulan yang diberkahi ini. Yang kedua, keutamaan bulan Ramadan ini adalah bahwa dosa seseorang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, siapa saja yang puasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh dengan perhitungan, jaminan yang diberikan oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, diampunilah baginya dosa-dosa yang telah terdahulu. Betapa sayangnya Allah kepada kita semua. Dengan kehadiran bulan Ramadan, pantas sekali kita bersyukur, pantas sekali kita bergembira menyambutnya. Ya, karena sekali lagi hal yang diberikan oleh Allah kepada kita sangat-sangat berlipat ganda. Jadi kita puasa bukan sembarang puasa, sekali lagi ya puasa yang seperti tadi kita jaga diri kita dari hal yang membatalkan puasa, lebih pula hal yang akan merusak pahala puasa itu sendiri. Kenapa gitu? Bahwa dengan puasa di bulan Ramadan ini, seseorang ya kalau dia berdoa di waktu saatnya berbuka telah datang, ya maka dia kalau melaksanakan puasa seperti tadi, berusaha menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian juga berusaha menjaga diri dari hal-hal yang merusak puasa, ya maka kalau kemudian dia tambah di saat berbuka dia berdoa, maka ya Allah akan jadikan dia seperti orang yang baru lahir dari rahim orang tuanya. Sebagaimana hadis yang terdapat dalam Tanwir Qulub, ma min muslimin yasumu fayaqulu inda iftitarihi, tidaklah dari seorang muslim yang berpuasa maka dia berkata di saat dia berbuka, ya azim, ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuka, ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Ya azim, ya azim, ya Allah yang maha mulia, anta ilahi, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa ghairuka, la ilaha ghairuka, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Ighfirli dzambal azim, ampuni dosaku yang hai yang maha besar, hai yang maha mulia. Kenapa? Fa innahu la yaghfiru dzambal azim,
maka bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa yang besar illal azim, kecuali yang maha besar, yang maha mulia dan maha perkasa. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW tadi, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, ditambah lagi dengan doa yang kita baca setiap akan berbuka, ya, maka kita nanti kan termasuk orang-orang yang baru lahir dari rahim orang tua kita. Betapa sayangnya Allah kepada kita, ya, sehingga di saat berbuka kita tidak melihat ya semua makanan yang enak-enak barangkali yang telah disediakan oleh orang tua kita atau siapa saja barangkali, enggak gitu. Ya, kita terlebih dahulu bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, agar dosa-dosa kita yang telah kita lakukan itu diampuni oleh Allah dengan mengucapkan kalimat doa, ya azim, ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuka, yaghfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Itu diantara keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, dia akan termasuk orang yang dirindukan oleh surga, dan yang kedua, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia berpuasa bukan sebatas kewajiban, tetapi dia berusaha untuk menjadikan puasa itu bernilai tinggi di sisi Allah. Sehingga apa yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 183 tadi, dengan berpuasa kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang la'allakum tattaqun, termasuk orang-orang yang bertakwa. Lebih dari keutamaan bulan Ramadan itu sendiri, ada hikmah yang bisa kita ambil daripada melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama sekali, kita akan menjadi pribadi yang disiplin lahir dan batin. Kalau kita lihat, kalau kita beribadah di luar bulan Ramadan, rasanya kita masih banyak gitu melalaikan waktu demi waktu. Tetapi sepanjang kita lihat, ya, mulai dari awal sampai hari kedua ini kita lihat sekali bagaimana banyak orang disiplin dengan waktu. Belum lagi azan, mereka sudah sampai ke masjid. Belum lagi masuk waktu, mereka sudah berwudu. Nikmat sekali kalau seandainya hal itu bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan, sehingga kita akan menjadi generasi yang kuat, generasi yang tangguh, yang tak akan terkalahkan. Karena al-waktu kasef, waktu adalah laksana pedang. Kalau kata orang barat, ya, time is money, gitu. Bahwa ukuran waktu itu adalah uang dan uang. Tapi bagi kita orang Islam, ya, bahwa waktu adalah hal yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak ayat-ayat yang menyatakan, ya, betapa waktu itu berharga. Wal asri, Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Ya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Yang enggak merugi itu siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian lagi hal yang sangat ada di antara hikmah puasa itu adalah membentuk pribadi yang peduli kepada sesama. Dengan melaksanakan ibadah puasa, kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di luar sana, yang barangkali mereka nggak makan seharian, ya, barangkali cuma 1 kali sehari mereka bisa makan. Sementara kadang-kadang dalam keseharian kita sering mubazir atau apa. Tetapi dengan melaksanakan ibadah puasa, kita ikut merasakan, ini yang saya lakukan. Kalau saya ini kita mubazir, ini yang saya lakukan. Orang di luar sana kelaparan, berarti selama ini saya sudah begitu banyak dosa, ya Allah, gitu. Sehingga dia akan menimbulkan penyesalan. Dia akan menyesal, dan kemudian insya Allah setelah dia melaksanakan ibadah puasa, setelah dia melaksanakan Id, dia tidak akan melaksanakan hal-hal yang akan bersifat mubazir seperti itu. Kenapa? Karena puasa akan menimbulkan kepedulian.
Terakhir, orang yang berpuasa itu hikmahnya juga akan memiliki kekuatan mental yang kuat, iman yang kuat, Islam yang kuat. Itulah diantara hal-hal yang bisa saya sampaikan pada perjumpaan kita kali ini. Ya, yang pertama sekali, bahwa keutamaan bulan Ramadan itu akan bisa kita raih dan sangat-sangat kita harapkan kehadirannya gitu. Karena bagi orang yang puasa, maka kita termasuk di antara orang yang dirindukan oleh surga. Dan yang kedua, keutamaan bulan Ramadan itu Allah berikan jaminan dosa kita akan diampuni oleh Allah